Gak ada tuh yang namanya mantan terbaik. Kalau terbaik, kok bisa putus? Itu mantan atau pahlawan, dikenal mulu. Itu pacaran kok di pinggir jalan, apa nggak malu? Pacaran, tak asing didengar. Marak sekali terjadi di usia remaja. Temennya pacaran, komitmen. Hanya alasan. Keduanya dapat menimbulkan dosa. Halo Kia, aku tertarik sama pola pikirmu yang jelas bertentangan sama diriku. No pacaran, emang mungkin ya? Kalau pacaran itu pengertiannya banyak. Gak cuma yang terikat sama hubungan dari pernyataan, mau gak kamu jadi pacar aku? Terus dijawab, iya. Itu kayak ada status, pacar, jadi pacar. Tapi kalau soal pacaran, bisa aja baik sengaja ataupun tak sengaja, semua orang pernah melakukannya. Dalam Islam, ada istilah seperti ikhtilat yang termasuk pergaulan bebas. Ketika seorang laki-laki dan perempuan berada di suatu tempat, ia bisa memandang si perempuan dengan sangat bebas dan sangat mudah. Coba deh, kamu pahamin dulu apa itu pengertian pacaran. Menurutku, pacaran itu bukan cuma tentang saling cinta, terus hubungan itu bakal baik-baik aja. Pacaran itu ketika kita saling mencintai, saling percaya, saling komunikasi, dan tentu aja kesetiaan. Oh, ada komitmen juga dong. Soalnya kan ada gitu yang selingkuh alasannya karena cinta sama dua orang sekaligus. Menurutku, kalau udah berkomitmen, ya nggak ada lagi lah yang kayak gitu. Aku sendiri sih belum pernah pacaran. Mungkin kedengaran menggelikan, tapi itu kenyataan. Aku belum siap komitmen dalam hal pacaran. Aku menentang orang yang selingkuh, orang yang mutusin pacarnya karena bosan dan lain-lain. Dan karena aku ngerasa belum siap untuk semua itu, seperti harus terikat sama satu orang, gak gampang bosan atau mudah tertarik sama orang lain, yang mending aku sendiri dulu. Daripada gonta-ganti pacar terus nyakitin orang lain karena yang belum siap tadi. Sendiri itu bebas lah. Pacaran itu boleh, tapi setelah nikah. Pacaran sebelum nikah itu dosa, tapi kalau setelah nikah dapat pahala. Komitmen cuma alasan menurutku. Pacaran dan komitmen gak jauh beda. Toh sama-sama dekat, cuma tanpa status dan sama-sama dosa. Kamu bilangnya malah digantungin cuma karena alasan status. Kalau berani nikah dapat pahala. Makanya kalau misalkan kamu tidak kuat menahan hawa nafsu, lebih baik nikah. Kalau kalian masih kuat, lebih baik puasa. Itu yang disarankan dalam Islam. Selingkuh, mutusin, mantan. Itu istilah dalam pacaran. Dahlah, capek mikirin gituan. Cukup di sinetron aja. Namanya juga pacaran. Pasti ada titik di mana saling bosan. Terus cari yang lain. Dalam artian selingkuh. Endingnya putus. Itulah siklus pacaran. Awalnya manis, lama-lama kok jadi pahit. Terikat sama satu orang, bosan. Wajar lah, namanya juga setiap hari ketemu, setiap malam teleponan. Orang yang pacaran bertahun-tahun baru kemudian menikah dengan orang yang sama pula, pasti hubungannya gak lama. Karena kebosanan itu. Terserah deh kalian mau percaya atau enggak. Pacaran itu ibarat ngejagain diri orang. Dia pacaran sama kamu, nikahnya sama yang lain. Auzubillah. Tugasnya hanyalah mengingatkan, bukan memaksa. Dalam Islam, pacaran itu udah jelas-jelas dosa. Tahu dosa, tapi banyak yang ngelakuin. Awalnya nyoba-nyoba, trauma, tapi malah dicoba lagi dan lagi dari penasaran itu. Dosa ya. Tapi selama ada batasannya, menurutku gak ada salah sama pacaran. Gak ada yang salah tuh. Tapi masalahnya batas setiap pasangan itu kan beda-beda. Selama ada batasnya. Kita kan gak tahu apa yang akan terjadi jika terus-terusan bersama dengan si dia. Kan kalau berduaan, yang ketiganya adalah setan. Hawa nafsu akan selalu menghantui di situ. Gak ada yang namanya pacaran sehat sebelum nikah.
Batas pasangan kan berbeda-beda. Masuknya komitmen kali ya, buat perjanjian gitu. Iya kalau ditepatin. Kalau enggak, ya biarlah urusan mereka. Biasalah janji manis kayak coklat. Tapi bukan berarti manis perempuan mau digituin. Oke. Jadi sikap kamu sama yang pacaran tuh gimana? Apa membiarkan atau gimana gitu? Kan cuma mengingatkan tanpa memaksa. Sikapku ya biasa aja, cukup tahu kalau mereka pacaran. Padahal dalam hati kecilku, aku miris melihatnya. Aku selalu ngingetin orang-orang perihal pacaran, tapi aku nggak berani negur orang terdekatku kalau mereka pacaran. Kalau aku negur, aku jadi sasaran nanti. Takut hubungan baik kita berantakan. Biarlah waktu yang membawa mereka ke jalan yang benar. Aku hanya sedikit mengingatkan lewat story WhatsApp. Maybe karena aku trauma pernah membuat story tentang caption yang menentang pacaran. Salah satu temanku tidak terima dan mengajak teman-teman yang lain untuk membenciku. Konten ini agak sensitif ya kawan. Aku minta maaf banget kalau ada yang tersinggung sama ucapanku. Aku hanya mengingatkan, bukan memaksa. Terserah kalian mau dengerin atau enggak. Banyak kok orang yang pernah pacaran akhirnya nyesel hijrah. Udahlah, fokus aja ngejar masa depan, perbaikin diri dulu. Oke, sekian perbincangan kami. Oh iya, kalian yang pernah merasakan pacaran lalu nyesal sampai sekarang siapa? Udah hijrah nih? Boleh dong cerita, boleh lewat DM Instagram Kia843 atau chat WhatsApp bagi kalian yang sekontak sama aku. Terima kasih, semoga jika ada yang tersinggung dengan perkataanku, membuat kita semua menjadi lebih baik lagi.